Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tak ada yang sia-sia. Di antara ciptaan Sang Khalik yang istimewa adalah lebah. Serangga yang satu ini menempati posisi penting dibanding serangga lainnya. Tak heran jika lebah dijadikan salah satu nama surah dalam Al-Quran. Surat ke-16 dalam Al-Quran adalah An-Nahlu yang berarti lebah. Secara khusus surat Makkiyah tersebut dinamakan An-Nahlu atau lebah karena pada ayat ke-68 terdapat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia." Lebah memang spesial, ia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak memberi manfaat dan kenikmatan kepada manusia. Dalam penjelasan surat An-Nahlu yang tercantum dalam Al-Quran dan terjemahannya disebutkan bahwa ada persamaan antara madu yang dihasilkan oleh lebah dengan Al-Quranul Karim. Berikut 5 keistimewaan lebah dalam Islam. 5. Mengkonsumsi makanan baik. Mengkonsumsi makanan yang baik menghasilkan yang tak kalah baiknya. Hampir semua tanaman berbunga merupakan ladang bagi lebah. Dari sana hewan ini mengambil nektar, serbuk sari, dan air. Nektar adalah suatu senyawa kompleks yang dihasilkan kelenjar nektar fir tanaman dalam bentuk larutan dengan konsentrasi gula bervariasi, mulai 5% sampai 70% atau lebih. Makin banyak nektar mengandung gula, makin senang lebah mengunjungi bunga tersebut, dan air antara 40% hingga 80%. Sementara tepung sari yang dimanfaatkan lebah terutama sebagai sumber protein, lemak, karbohidrat, serta sedikit mineral diperoleh dari antena atau sel kelamin jantannya tumbuhan. Satu koloni lebah madu membutuhkan sekitar 50 kg tepung sari per tahun. Sekitar separuh dari tepung sari tersebut digunakan untuk makanan larva. Adapun unsur yang dihasilkan selain madu yang dipercaya bisa dijadikan makanan dan obat bagi sekian banyak penyakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian menggunakan 2 obat yaitu madu dan Al-Quran." Hadis riwayat Ibnu Majah. 4. Pekerja keras. Lebah pencari pakan merupakan lebah pekerja paling senior, sekaligus tergesit. Dengan kecepatan terbang mencapai 65 km per jam, bisa menempuh jarak 46 km non-stop. Bila sedang membawa nektar diangkut dalam kantong tepung yang ada di kaki, kecepatannya tinggal 30 km per jam dengan kecepatan getaran sayap sebanyak 250 kali per detik. Untuk mengumpulkan 1 kg madu, seekor lebah harus mengadakan perjalanan 90.000 sampai 180.000 kali dan mengunjungi banyak bunga sebelum pulang ke sarang. Ini berarti jika setiap perjalanan menempuh jarak 3 km pulang pergi, seekor lebah harus menempuh jarak 3 km untuk menunaikan tugasnya itu. Sifat lebah yang pekerja keras bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Insyirah ayat 7. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. 3. Arsitek cermat. Lebah membangun sarangnya dalam bentuk sel-sel heksagonal atau segi 6. Di samping sebagai bentuk gudang paling efektif untuk menyimpan madu, mesti diakui bentuk ini pun dapat memerangkap lebih banyak oksigen dan unsur lainnya yang mereka perlukan dibanding bentuk geometris lain, semisal lingkaran atau segi 4.
Pembangunan sarang itu sendiri dimulai dari sudut-sudut yang berbeda hingga akhirnya bertemu secara tepat di tengah. Lebah menambatkan diri di dahan. Dahan itu tidak rusak dan patah. Artinya tidak merusak lingkungan hidupnya, padahal dia tidak punya akal. Manusia yang katanya punya akal justru berlomba-lomba merusak lingkungan hidupnya sendiri demi keserakahan diri sendiri dan keturunannya. Egoistis, tidak memikirkan orang lain menderita nantinya atau tidak. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. 2. Tidak mengganggu kecuali diganggu. Lebah dibekali senjata andalan berupa sengat berduri dengan racun di dalamnya. Bagi yang hipersensitif, setiap sengatan dapat menyebabkan reaksi serius. Walau bagi yang tidak hipersensitif, tidak akan menimbulkan dampak apa-apa. Beruntung lebah jarang menggunakannya untuk mengganggu. Baginya, senjata tersebut berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan diri manakala diusik. Boleh jadi, karena keajaiban yang dimilikinya itulah lebah dipilih untuk menggambarkan manusia seutuhnya. Karena mukmin menurut Rasulullah SAW adalah bagaikan lebah, tidak makan kecuali yang baik dan indah seperti kembang yang semerbak, tidak menghasilkan sesuatu kecuali yang baik dan berguna seperti madu dan beragam produk lainnya. Di samping mampu beradaptasi dengan baik di berbagai tempat, menerima kebinekaan, suka bergotong royong, ulet dalam bekerja, cermat dan tepat dalam berpikir, serta tidak mengganggu kecuali diganggu. 1. Istiqomah dalam pekerjaan. Dari sifat polimorfismenya yang betul-betul bineka, setiap anggota koloni memiliki keunikan anatomis, fisiologis, dan fungsi biologis yang sangat berbeda. Selain ada betina yang kelak menjadi ratu dan jantan, ada juga kelompok lebah pekerja yang sebenarnya adalah lebah betina, namun organ reproduksinya tidak berkembang sempurna. Pencetakan jenis kelamin ini sendiri telah disadari jauh-jauh hari, bahkan sejak masih dalam fase awal telur. Setelah kawin, lebah ratu akan mengelilingi sarang untuk mencari sel-sel yang masih kosong. Untuk mengeluarkannya sebutir telur diperlukan waktu 0,5 menit. Setelah mengeluarkan 30 butir, sang ratu akan istirahat 6 detik untuk makan. Telur calon lebah pekerja disimpannya di bagian sel berukuran kecil, tutup yang rata, dan paling banyak jumlahnya. Sementara telur jantan ditempatkan di sel yang ukurannya agak lebih besar, dengan tutul menonjol serta terdapat titik-titik hitam di tengahnya. Adapun telur calon ratu ditempatkan di sel paling besar, tak teratur dan bisanya terletak di pinggir sarang. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 69, dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Subhanallah, semoga beberapa keistimewaan lebah ini bisa menjadi inspirasi kita dalam kehidupan sosial dan juga dalam beribadah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.